Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, jalanan Indonesia kembali ramai dengan aksi-aksi demo. Dari mahasiswa, buruh, sampai organisasi masyarakat, semua turun menyuarakan tuntutannya. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu kelompok yang menarik untuk diperhatikan. Anak punk jalanan. Kita semua pasti pernah melihat mereka. Rambut mohawk menjulang tinggi, jaket kulit hitam penuh emblem band, celana sobek-sobek, sepatu boots yang udah aus dimakan jalan, dan ukulele di tangan. Mereka nongkrong di lampu merah, di bawah jembatan, atau di sekitar terminal kota. Tapi pertanyaannya, kenapa anak punk jalanan jarang kelihatan ikut demo besar? Punk, musik, gaya hidup, dan politik. Sebelum ngomongin anak punk jalanan, kita perlu ingat dulu bahwa punk bukan cuma musik. Punk adalah gerakan. Dari lahirnya di Inggris tahun 70-an dengan The Clash, Sex Pistols, sampai berkembang ke Amerika dengan Dead Kennedys dan Black Flag, punk selalu identik dengan kritik sosial. Lirik-liriknya penuh kemarahan terhadap ketidakadilan, pemerintah, perang, kapitalisme, sampai isu sehari-hari rakyat kecil. Dead Kennedys misalnya, terang-terangan ngejek politisi Amerika. The Clash mengangkat isu kelas pekerja dan rasisme di Inggris. Jadi, DNA punk itu memang politik. Ketika punk masuk ke Indonesia pada tahun 90-an, semangat itu ikut terbawa. Band-band punk lokal seperti Marginal, Antiseptic, Super Youths, Begundal Lowokwaru, hingga Superman is Dead punya lirik yang keras, lantang mengkritik pemerintah dan keadaan sosial. Punk jadi wadah buat anak muda yang muak dengan sistem dan cari tempat untuk bersuara. Anak punk jalanan, wajah lain dari punk. Di Indonesia, punk berkembang dengan cara yang unik. Di satu sisi ada band-band panggung besar yang punya fans loyal, di sisi lain ada anak punk jalanan. Mereka ini yang sehari-harinya hidup di jalan, ngamen, bikin komunitas di kolong jembatan, dan pakai gaya yang chaos. Anak punk jalanan ini sering dipandang sebelah mata. Masyarakat ngelihat mereka sebagai pengganggu, nggak jelas, bahkan kadang dicap kriminal. Padahal di balik itu mereka juga bawa semangat punk. Anti otoritas, anti ketidakadilan, dan solidaritas kuat antar sesama. Yang bikin menarik adalah, walaupun secara ideologi punk itu politis, anak punk jalanan justru jarang ikut demo besar. Kenapa? Kenapa mereka jarang ikut demo? Pertama, fokus bertahan hidup. Buat anak punk jalanan, prioritas utama mereka adalah bertahan hidup. Cari uang buat makan hari ini, cari tempat tidur aman buat malam ini, dan bertahan dari kerasnya jalanan. Energi mereka habis buat survival, bukan buat aksi massa yang butuh persiapan, logistik, dan kadang biaya. Kedua, anti-otoritas dan anti-sistem. Demo biasanya digerakkan oleh kelompok terorganisir, mahasiswa, buruh, partai politik, atau LSM. Buat banyak anak punk, semua itu tetap dianggap bagian dari sistem. Dan punk punya prinsip no future. Mereka nggak percaya sama janji-janji politik, nggak percaya sama pemerintah, bahkan kadang nggak percaya sama gerakan mahasiswa. Bagi mereka, perlawanan yang sejati adalah lewat musik, grafiti, atau cara hidup sehari-hari, bukan ikut demo formal. Ketiga, keterhubungan sosial. Anak punk jalanan jarang punya akses ke jaringan demo. Mereka nggak ikut rapat, nggak kenal panitia aksi, bahkan sering dihindari karena dianggap bisa bikin rusuh. Akhirnya, walaupun punya semangat perlawanan, mereka nggak nyambung langsung ke lingkaran gerakan sosial yang lebih terstruktur. Dan yang terakhir, stigma dan represi. Nggak bisa dipungkiri, penampilan anak punk jalanan sering bikin mereka jadi target aparat. Kalau ada demo, dan ada anak punk jalanan ikut, kemungkinan besar mereka langsung dicurigai sebagai biang kerusuhan. Resikonya lebih tinggi buat mereka. Ditangkap, dipukuli, atau ditahan. Jadi, banyak yang memilih untuk nggak ikut sekalian. Punk dan kritik politik. Tapi jangan salah, walaupun jarang ikut demo, bukan berarti anak punk apatis.
Justru musik punk dari dulu adalah senjata untuk kritik politik. Marginal dengan lagu-lagunya jelas banget membela kaum kecil dan menyindir pemerintah. Superman is Dead pernah lantang mengkritik kebijakan lingkungan di Bali. Banyak band punk bawah tanah lain yang lewat liriknya nyerang isu korupsi, ketidakadilan, sampai kemiskinan. Anak punk jalanan pun sama. Mereka mungkin gak bikin album, tapi lirik-lirik spontan yang mereka nyanyiin di jalan sering berisi sindiran pedas. Tentang polisi, tentang pemerintah, tentang orang kaya yang menutup mata. Bahkan tembok kota jadi kanvas politik mereka, penuh mural bertuliskan perlawanan. Bagi anak punk, politik bukan cuma demo di depan gedung DPR. Politik adalah bagaimana lo bertahan hidup di jalan, bagaimana lo menolak tunduk pada aturan sosial yang menindas, dan bagaimana lo solidaritas sama kawan-kawan yang senasib. Anak punk jalanan adalah simbol bahwa ada banyak suara di Indonesia yang sering diabaikan. Mereka mungkin nggak ikut demo formal, tapi mereka adalah demo berjalan itu sendiri. Penampilan mereka adalah protes. Cara hidup mereka adalah perlawanan. Ketika demo mahasiswa menuntut perubahan kebijakan, anak punk jalanan menuntut pengakuan akan keberadaan mereka, bahwa mereka ada, hidup di pinggir, dan punya suara. Ratusan ribu jiwa pergi mendahului kita. Kesimpulan, pada akhirnya, anak punk jalanan mungkin jarang terlihat di tengah kerumunan demonstran. Tapi itu bukan berarti mereka nggak peduli. Mereka punya cara sendiri untuk melawan, untuk bersuara, untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem ini. Demo di Indonesia, apapun isunya, dari mahasiswa sampai buruh, selalu jadi pengingat bahwa rakyat asih punya suara. Bahwa kita semua masih punya harapan untuk memperjuangkan keadilan. Dan meski sering diwarnai gesekan, kita harus ingat, di balik barisan massa itu ada manusia. Ada anak muda yang memperjuangkan masa depan, ada orang kecil yang menuntut haknya, dan ada suara-suara pinggiran yang jarang terdengar. Anak punk jalanan dengan rambut mohawk dan baju rembel adalah bagian dari wajah Indonesia hari ini. Mereka mungkin tidak selalu hadir di barisan depan demo, tapi keberadaan mereka tetap jadi bentuk perlawanan. Mereka adalah pengingat bahwa perjuangan bukan hanya soal spanduk dan orasi, tapi juga soal bertahan hidup, soal solidaritas, dan soal keberanian untuk tetap tegak di tengah dunia yang keras. Jadi, entah kita mahasiswa, buruh, musisi, atau anak punk jalanan, demo pada akhirnya bukan hanya tentang melawan pemerintah. Demo adalah cermin dari keresahan kita bersama. Keresahan tentang hidup yang layak, tentang masa depan yang lebih adil, tentang suara yang nggak boleh dibungkam. Respect setinggi-tingginya buat semua demonstran yang berani turun ke jalan memperjuangkan suara rakyat. Kalian adalah bagian penting dari sejarah, bagian dari perjuangan panjang menuju keadilan. Dan untuk mereka yang kehilangan nyawa di tengah aksi, kita kirimkan doa dan penghormatan setulus-tulusnya. Mereka bukan hanya angka, bukan hanya berita. Mereka adalah anak, saudara, kawan seperjuangan yang telah mengorbankan segalanya. Semoga perjuangan mereka tidak sia-sia, dan semoga kita bisa terus melanjutkan semangat perlawanan itu dengan cara kita masing-masing. Sekian dari gue Bobby dari skena musik keras. Semoga cepat pulih negara kita tercinta ini.